Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA tentang bahan konduktor dan isolator. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Sekarang mari kita cari tahu penggunaan benda konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Di antaranya selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Pada panci, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Fungsi bagian konduktor adalah menghantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi.
Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Pada setrika juga terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor berfungsi untuk menghantarkan panas dari listrik ke pakaian yang disetrika. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator sehingga tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang bahan konduktor dan isolator. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi bahan konduktor dan isolator. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.